شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jiwa kita, roh kita, hati kita membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan nutrisi untuk kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Sebagaimana jasad kita juga butuh makan, jasad kita juga butuh minum, jasad kita juga butuh nutrisi untuk kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Hanya rata-rata kita lebih mengutamakan kebutuhan jasad melebihi kebutuhan roh. Ketika jasad kita lapar, kita akan segera mencari makanan, bahkan kita pilihkan makanan yang sangat lezat. Ketika jasad kita haus, kita akan segera mencari minuman, bahkan kita pilihkan minuman yang paling nikmat. Bahkan ketika jasad kita sakit, kita akan segera mencari orang yang ahli kesehatan. Kita cari dokter, bahkan kita pilih dokter spesialis agar kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang paling optimal. Tetapi giliran jiwa kita yang lapar, roh kita yang lapar, jiwa kita yang haus, roh kita yang haus, kita kurang peduli. Sehingga berapa banyak kita dapatkan orang yang hatinya, jiwanya, rohnya telah mati, dikala jasadnya mati sangat sehat. Kita sering dengar ada seorang wanita yang melahirkan putranya tanpa ragu-ragu. Setelah lahir putra ini langsung dilemparkan di got, dilemparkan di sungai, dibuang di tempat sampah. Itu membuktikan hatinya telah mati, jiwanya telah mati, dikala badannya masih sangat sehat. Kita juga pernah dengar seorang anak dengan tanpa ragu-ragu dia membunuh orang tuanya, bahkan dicincang-cincang. Itu membuktikan rohnya, jiwanya, hatinya telah mati, dikala jasadnya masih sangat kuat. Maka pada khutbah Id kita hari ini akan sedikit saya jelaskan tentang makanan, tentang minuman, tentang nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, agar hati kita menjadi bersih, agar jiwa kita, roh kita semakin kuat, sehingga mudah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan makanan minuman yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita. Yang pertama dan yang paling utama adalah az-zikru lillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan, az-zikru lil qalbi kal ma'ilis samak, fa kaifa yakunu halu samak idza ukhrija minal ma'. Kebutuhan hati kita untuk berzikir kepada Allah itu seperti butuhnya ikan akan air. Maka perhatikan bagaimana keadaan ikan ketika dia dikeluarkan dari air tempat dia tinggal. Tentunya akan segera sakit dan tidak lama kemudian akan meninggal dunia. Sama dengan jiwa kita ini, sama dengan hati kita ini. Ketika hati seorang hamba sudah enggan berzikir kepada Allah, antipati berzikir kepada Allah, hati akan berpenyakit, hati akan mati,
dikala jasadnya masih sangat sehat dan kuat. Maka benar sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan hamba Allah yang gemar berzikir kepada Allah, gemar mengingat Allah, dengan hamba yang enggan berzikir dengan Allah, itu semisal orang hidup dengan orang mati. Nabi kita Muhammad SAW berikan perumpamaan, orang yang gemar berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu seperti orang hidup, sehingga dia bermanfaat untuk dirinya bahkan orang lain. Tapi ketika seorang hamba dia sudah tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, seperti orang yang telah mati kata Nabi, maka tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan ketika dibiarkan lama-lama akan membusuk dan membahayakan orang lain. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk banyak berzikir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi urisat lahu nahlatun fil jannah. Barang siapa yang mau berzikir dengan kalimat zikir subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, akan ditancapkan satu pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memetiknya, memanennya ketika nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ila rahman sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah dilafadzkan oleh lisan, nggak perlu bayar, nggak perlu lama-lama, tapi paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman dan paling berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah, kalimat zikir kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka perbanyaklah berzikir, cuman dengan zikir-zikir yang telah betul-betul diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya zikir yang diajarkan Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ahabbal kalam ilali arba'un la yadhurruka bi'ayhinna bada'ata subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kita boleh mulai dari manapun juga, yakni kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita mulai dari Allahu akbar dulu boleh. Kita mulai dari la ilaha illallah dulu pun juga boleh. Bahkan kalimat ini kata Nabi kita Muhammad SAW termasuk amal ibadah yang kekal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-baqiyatu salihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Amal ibadah yang kekal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah di yaumil qiyamah adalah amal ibadah zikir kita subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua jamaah rahimakumullah, merupakan makanan, merupakan minuman, merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita, yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita. Yang kedua adalah al-istighfar, wa huwa talabul maghfirah minallah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar, yang dimaksud istighfar memperbanyak bertaubat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan hamba-hambanya yang gemar istighfar, bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika waktu sahur.
di mana rata-rata kaum muslimin mereka masih tertidur. Kita bangun, kita berwudu, kita sholat, kemudian istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang dibangga-banggakan oleh Allah. Bahkan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-17, wal mustaghfirina bil ashar. Surga yang disiapkan oleh Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di antaranya bagi hamba Allah wal mustaghfirina bil ashar. Hamba Allah yang gemar istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah, terutama ketika waktu sahur. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yaum aksara min sab'ina maratan. Demi Allah, aku istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah dalam sehari semalam tidak pernah kurang dari 70 kali. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW, Syahidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang maksum, tetapi beliau tetap istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah tidak pernah kurang dari 70 kali. Kita yang banyak dosa, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, kadang-kadang kita santai, bahkan tidur pun sampai ngorok-ngorok, saking santainya, tidak pernah istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah hamba-hamba Allah yang gemar istighfar, gemar bertobat dan minta ampun kepada Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung seorang hamba ketika diberikan catatan amalnya nanti di yaumil qiyamah, tertulis dalam catatan amalnya dia banyak istighfar, dia banyak bertobat, dia banyak minta ampun kepada Allah, sehingga dosa-dosanya yang begitu banyak semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, merupakan makanan, merupakan minuman, merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita, yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita. Yang ketiga adalah ad-du'a, wa huwa al-munajah ilallah bi khudu'in wa iftiqarin. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berdoa, kita wadul kepada Allah, kita mengadu semua kesulitan kita kepada Allah, kita mengadukan semua problem masalah kita hanya kepada Allah dengan penuh kekhuduan, dengan penuh ketundukan, dan juga dengan penuh kekhusyuan. Itu doa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah langsung kepadaku, enggak perlu lewat kuburan, enggak perlu lewat yang lain. Kata Allah, minta langsung kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, nanti di hari kiamat akan aku masukkan ke dalam neraka dengan penuh hina-hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, kata Allah, dia sombong karena merasa enggak butuh kepada Allah, merasa enggak butuh kepada Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan dihinakan oleh Allah, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan belum menghasankan hadis ini. Nabi kita Muhammad telah bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jemaah salat Id
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar doa kita mustajab indallah, ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita jauhkan dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Karena ini akan menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, menyebutkan tentang bahayanya makanan, minuman, pakaian yang haram akan menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajula yutilu safara as'atha akbara yamutu yadi ila sama, ya Rabb, wa mat'amu haramun, wa masrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi contohkan orang yang bepergian jauh, lusuh pakaiannya, kusut rambutnya, dalam keadaan yang payah semacam ini, apalagi safar dia, itu mestinya mustajab doanya. Kata Nabi, orang bepergian jauh, lusuh pakaiannya, kusut rambutnya, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta ini, minta itu ya Allah. Tapi sayang, kata Nabi, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dikenakan juga haram, bahkan dagingnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata makanan, minuman, pakaian yang haram menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, dalam berdoa kita harus yakin betul Allah pasti akan mengabulkan, baik langsung, ditunda, atau diganti yang lebih baik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, la yakul lana hadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'jamal mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Jangan ada seorang pun di antara kalian ketika berdoa, ya Allah, ampuni aku ya Allah ketika engkau mau ya Allah, rahmati aku ya Allah ketika engkau mau ya Allah, kasih rezeki kepadaku ya Allah ketika engkau mau ya Allah. Jangan ada yang doa semacam itu. Liya'jamal mas'alah, ketika berdoa harus yakin, mantep, Allah pasti akan kabulkan. Cuman kadang-kadang langsung cash, kadang-kadang ditunda, dan kadang-kadang diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa ya yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, jangan sekali-kali tergesa-gesa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Daud, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul qad da'autu rabbi wa lam yastajib li. Akan dikabulkan doa kalian, pasti dikabulkan oleh Allah doa kalian, kata Nabi, selama tidak tergesa-gesa. Kapan orang itu dikatakan tergesa-gesa? Ketika dia mengatakan, saya sudah bolak-balik berdoa kepada Allah, saya sudah berulang kali berdoa kepada Allah, tapi nggak pernah dikabul-kabulkan. Itu tergesa-gesa. Mungkin belum waktunya. Allah Maha tahu, dikabulkan waktu itu mungkin malah semakin menyimpang. Dia minta kaya, minta kaya, minta kaya, dikabulkan saat itu ketika imannya masih lemah. Mungkin kayanya untuk berjudi, mungkin dia kaya untuk berzina, mungkin dia kaya untuk perbuatannya haram yang lainnya. Allah Maha tahu. Maka kadang-kadang doa kita ini langsung cash dikabulkan oleh Allah, kadang-kadang ditunda oleh Allah, dan kadang-kadang diganti yang lebih baik. Minta kaya harta, enggak dikasih kaya harta oleh Allah, tapi kaya iman dan takwa, kaya hati. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, merupakan makanan, merupakan minuman, merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita, yang sangat dibutuhkan oleh roh kita, yang sangat dibutuhkan oleh hati kita. Yang keempat adalah as-shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah telah berfirman, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya solawat. Jadi Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersolawat kepada Nabi, tetapi dengan sebenar-benarnya solawat. Bahkan salat kita enggak sah kecuali dengan membaca solawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab shalah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrat." Barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu solawat, Allah akan membalasnya dengan Allah bersolawat untuknya 10 kali lipat. Allah bersolawat pada hambanya, artinya Allah akan ampuni dosa-dosa hamba itu. Allah akan angkat derajat hamba-hamba itu. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam An-Nasai, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi salawatin wa khuttat anhu asru khatiyatin wa rufiyat lahu asru darajatin." Barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu solawat, Allah akan membalasnya dengan Allah bersolawat untuknya 10 kali solawat. Allah akan hapus 10 dosanya. Allah akan angkat 10 derajatnya. Maka umat Nabi yang paling tinggi derajatnya di surga Allah menemani Nabi Muhammad SAW adalah umat Nabi yang paling banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan." Umatku yang paling tinggi derajatnya di surga nanti mendampingi aku, menemani aku, kata Nabi, adalah umatku yang paling banyak bersolawat kepadaku. Terutama hari Jumat ataupun malam Jumat. Kalau hari Jumat berarti hari ini. Kalau malam Jumat berarti tadi malam, mulai maghrib. Kita disunahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lain. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fi qubida wa fi nafqah wa fi saqah faksuru alayya minas shalah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Hari yang paling mulia bagi kalian kaum muslimin adalah hari Jumat. Hari Jumat, hari di mana Allah ciptakan Adam. Hari Jumat Allah berikan kesempatan Adam untuk mulai bergerak dan berbicara. Bahkan hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surganya. Maka perbanyak sholawat kepadaku terutama hari Jumat. Cuman jamaah rahimakumullah, dalam bersolawat kepada Nabi harus sesuai dengan ketentuan Nabi, harus sesuai dengan ajaran Nabi, harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab shalah juz yang pertama, sahabat Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Amarana an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik?" Ya Rasul, Allah perintahkan kami orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Anda ya Nabi. Bagaimana cara kami bersolawat ya Nabi? Fasakata Rasulullah SAW hatta tamannainahu annahu lam yas'aluhu. Nabi terdiam sampai seluruh sahabat waktu itu, kami seluruh sahabat waktu itu berkata, andai saja Basir ibni Sa'ad, sahabat Basir ibni Sa'ad tidak bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fassalatu kama qad alimtum. Bersolawatlah kalian kepadaku
dengan kalimat yang baru aku ajarkan kepada kalian ini. Maka bersolawat kepada Nabi yang dipastikan ada pahalanya, yang dipastikan akan menghapus dosa kita, yang dipastikan akan mengangkat derajat kita, ada solawat Nabi yang benar-benar diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Minimalnya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaih, minimalnya. Maksimalnya seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari hadis ini kita nggak pernah lihat dalam satu riwayat pun ada tambahan Sayyidina. Dan dengan buka dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad Ibn Hanbal, Muwatta, nggak ada satu pun lafaz ada tambahan Sayyidina. Maka saya nasihatkan ketika sholat tidak boleh ada tambahan Sayyidina, kecuali kalau khutbah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina sayyidina wa habibina, silakan. Kalau waktu khutbah, waktu ceramah. Tapi kalau sholat, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian telah melihat aku mempraktekkan sholat. Tidak boleh ditambah-tambahi dan juga tidak boleh dikurang-kurangi. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, keduanya mengatakan la tasihhus salatu illa biha. La tasihhus salat illa biha. Tidak sah salat seorang hamba kecuali bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim wajib faham, wajib hafal solawat Nabi. Solawat yang benar-benar diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun solawat-solawat yang dibuat oleh manusia, solawat nariyah, solawat basisiyah, solawat fatih, solawat burdah dan macam-macam. Dalam kitab Dalil Khair itu ada sekitar 500 solawat. Semuanya perlu dikoreksi. Mengapa? Karena kebanyakan menyimpang dari akidah Islam. Rata-rata yang dibuat manusia itu menyimpang dari keajaran tauhid. Saya contohkan solawat basisiyah. Ini supaya kita fahami, karena dikira semuanya solawat benar, tidak. Solawat yang diajarkan Nabi itu solawat Ibrahimiyah, pasti ada Ibrahim di situ. Ada pun solawat yang dibuat manusia perlu dikoreksi. Saya contohkan satu solawat basisiyah. Ini musyrik, syirik itu. Ini syirik, perbuatan syirik. Harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca solawat ini. Mengapa? Karena berbau syirik. Saya contohkan. Ya khairal halqi maliman aludu siwaka inda khulul hadisil ammah. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa kami bergantung berserah diri kalau bukan kepada Anda ketika terjadi musibah yang merata. Ini syirik. Kita tidak boleh bertawakal kepada Allah. Kita tidak boleh bergantung berserah diri kecuali Allah. Maka kalimat solawat basisiyah ini kalimat yang berbau syirik. Termasuk saya contohkan lagi supaya lebih paham lah. Solawat nariyah, ini paling terkenal. Saya sebutkan satu, solawat nariyah. Salahnya di mana akan saya sebutkan. Di dalam solawat nariyah disebutkan Allahumma sholli salaman taman. Allahumma sholli salaman taman ala Sayyidina Muhammadin. Benar, 100% benar. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin. Benar, 100% benar. Mulai salah di sini. Alladzi tunhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu. Ini salah mutlak. Berseberangan dengan akidah Islam, berseberangan dengan akidah tauhid. Yang dengan Muhammad semua musibah terhindarkan, dengan Muhammad semua kesulitan terlepaskan. Yang menghindarkan kita dari musibah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan kesulitan adalah Allah, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nasihatkan belajar masalah tauhid yang benar, belajar solawat yang benar, karena solawat Nabi yang benar dipastikan ada pahala, dipastikan akan menghapus dosa kita,
dipastikan akan mengangkat derajat kita. Adapun sholawat-sholawat yang dibuat oleh manusia, maka perlu